Baik, kembali lagi di channel Health. Di video kali ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu masih mengenai sharing HTML, tapi sekarang kita masuk ke bagian form. Form pada HTML ini bertujuan untuk menginputkan sebuah data dari website yang kalian kunjungi. Kita ambil contoh ya. Di sini contohnya adalah halaman Facebook ya teman-teman. Teman-teman lihat di sebelah kanan ada dua form, yakni yang pertama itu form login, kemudian yang kedua adalah form registrasi. Untuk yang ini namanya text field dengan tipe text. Kemudian yang ini adalah text field tapi tipenya itu adalah password. Yang ini adalah checkbox. Checkbox ini jika kita klik maka dia akan muncul checklist ya. Nah, di sini adalah form pendaftarannya. Nah, sama di sini juga tag field ya. Kemudian ini namanya adalah list box ataupun combo box ya. Nah, yang ini adalah namanya radio button. Selanjutnya, untuk menginputkan sebuah datanya itu pasti menggunakan button. Selanjutnya, elemen apa saja sih yang ada di form ini? Nah, kurang lebih seperti ini elemennya. Yang pertama itu input, nanti kita akan belajar input, kemudian atribut input apa saja. Text area ini untuk seperti kayak berkomentar ataupun alasan ataupun masukan ataupun saran lah seperti itu. Kemudian select ini seperti kayak combo box atau list box gitu ya. Kemudian label ini untuk menandakan sebuah elemen ya pada input gitu. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian gini adalah button. Selanjutnya kita akan praktekkan yang pertama itu adalah atribut input. Atribut input ini kurang lebih seperti ini. Yang pertama atributnya itu adalah text, password, radio button, kemudian checkbox. Nah, selanjutnya kita buka kode editor kita. Saya sudah berada di kode editor. Di sebelah kiri saya sudah membuat folder yaitu belajar 7. Kemudian filenya itu form HTML. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuatkan ini, saya akan memberikan latihan buat teman-teman ya. Silahkan belajar. Apabila masih sulit bisa ditanyakan ya. Sebelum kita menuliskan elemennya, kita harus wajib menggunakan tag form ya. Jangan lupa ini. Kita hapus dulu actionnya karena tidak diperlukan sekarang. Baikkan. Nah, tag form ini harus ada ya teman-teman karena akan mempengaruhi ketika form ini tidak diberikan maka browsernya ini tidak menganggapnya sebagai form gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Kita tuliskan input. Nah, ini inputnya tipe apa nih? Nah, kita mau tipe teks dulu. Lalu kita coba save ya teman-teman. Kita buka browser kita. Nah, akan muncul seperti ini ya. Masih kurang lengkap nih. Kita akan tambahkan label ya agar terlihat lebih lengkap. Label. For ini harus sesuai dengan ID ya teman-teman. For ini kita beri username ya. Kemudian ini juga kita beri username, ID-nya. Kemudian kita tulis username. Kita save. Kita lihat. Refresh. Nah, sudah membuatkan username ya teman-teman. Ini adalah satu form. Kita akan buat passwordnya. Kita tulis label dulu ya teman-teman. Formnya kita tulis PW adalah boleh PW, boleh apapun itu. Yang penting ID-nya harus sama dengan for harus sama dengan ID. Ini adalah password. Kemudian kita tulis inputnya ya teman-teman. Inputnya bukan teks tapi password. Kita tulis ID-nya PW. Oke, kita save.
Kita open browser, kita refresh lagi. Nah, ternyata masih tidak rapi ya teman-teman. Nanti kita akan rapikan ya. Nah, selanjutnya kita akan buat radio button teman-teman. Kita inputkan dulu, tipenya adalah radio. Kita beri label ya teman-teman. Kita tuliskan input lagi, save, kita buka browsernya. Nah, coba kita klik ya. Oh, ini bisa diklik 2 kali gitu, kan harusnya 1 kali. Gimana sih supaya 1 kali? Nah, kita beri nama kelompoknya ataupun name-nya, kita beri di inputnya. Kasih namanya adalah misalnya itu jenis kelamin. Nah, kita kasih nama lagi pada input yang wanita, namanya jenis kelamin. Save. Kita open browser, kita refresh. Nah, kita klik lagi maka dia tidak akan muncul 2 kali ya teman-teman, 1 kali saja. Dia 1 kali. Karena kalau 2 kali bahaya ini. Nah, username, password, radio button sudah. Jadi kita bikin untuk yang checkbox-nya. Kita bikin checkbox. Seperti biasa kita inputkan dulu. Ini kita tulis checkbox ya. Nah, kemudian kita beri ID. ID-nya kita tulis ini adalah hobi ya teman-teman. Kemudian kita kasih label, namanya itu hobi juga sama. Kemudian di sini kita tulis yaitu musik. Kita sudah seperti ini, kita save dulu teman-teman. Kita buka kurungnya. Nah, ini yang kotak ini adalah checkbox. Ketika kita klik akan muncul checklist. Checkbox ini bisa dipilih berapapun ya teman-teman. Bisa 1, bisa 2, bisa semuanya ya. Beda dengan radio button ya. Ini 1 saja yang dipilih. Selanjutnya kita akan buat text area ya teman-teman. Kita akan buat text area. Tuliskan text area. Ini hapus aja ya, karena belum terlalu penting. Kita save, kita open browser. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat list box atau combo box ya. Select. Nah, untuk name ID kita abaikan dulu ya teman-teman. Kita hapus dulu. Name tidak terlalu dipakai. Nah, untuk atributnya yaitu option untuk seluruh ini. Untuk value-nya kita abaikan dulu ya teman-teman. Saja. Nah, kita sekarang tuliskan apa ya nama, misalnya nama bulan ya, Januari. Nah, ketika sudah selesai membuatnya seperti ini, kita save. Lalu kita buka browsernya ya teman-teman. Nah, ketika kita klik Januari ini, maka dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Februari misalnya. Seperti itu, kurang lebih seperti ini. Nah, terakhir kita akan buat submit ataupun button ya. Kita coba menggunakan input yaitu submit. Kita save, kita open browser. Untuk yang tipe untuk submit pada elemen input ini saya tidak merekomendasikan ya teman-teman, karena ada versi terbarunya. Jadi kita menggunakan button, bukan input ya. Ini kita menggunakan button tipe submit. Nah, daftar. Untuk tampilan websitenya kurang lebih seperti ini, yaitu username, password, radio box, kemudian checkbox, text area, selanjutnya itu adalah list box, kemudian submit itu.
Di submit ini bisa diganti dengan reset atau bisa diganti dengan button. Nah, reset ini untuk mengulangi lagi ya, di reset kembali gitu. Nah, ini tanpa CSS ya teman-teman, tapi kita bisa merapikannya menggunakan tabel. Kemudian kita hilangkan bordernya. Nah, untuk merapikannya itu adalah latihan buat teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini adalah latihan form yang menggunakan tabel ya. Terlihat lumayan rapih lah ya, walaupun tanpa CSS juga ya. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini. Kemudian hilangkan bordernya ya. Kita coba hilangkan bordernya. Nah, maka ketika kita sudah menghilangkan bordernya, maka akan lumayan rapi lah ya seperti ini. Menggunakan border, kemudian ini tidak menggunakan border. Silahkan teman-teman coba ya membuat seperti ini. Ketika masih bingung, silahkan tanyakan pada komentar ya. Setelah sudah jadi, teman sudah berhasil membuat seperti ini, silahkan komen. Oke, mungkin di video ini cukup sampai di sini dulu untuk materi formnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.